Bapak Jokowi sudah merusak tata negara. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Salah satu peninggalan Jokowi adalah kerusakan tata kelola, tata etika, tata negara. Ini udah jahat di sana. Kotak kau pakai di mana? Demi kekuasaan kau gadaikan ilmumu, agamamu, membela anak Jokowi yang tidak pantas. Jangankan wakil presiden, FT pun tidak pantas. Goblok. Gila tuh, otaknya di mana gitu. Pembangunan dengan utang, kereta cepat, bangga. Pendukung Jokowi bangga, kita sekarang punya kereta cepat. Itu punya Cina, kita cuma beli doang. Gua ngebaca ya salah satu tulisan di akun X. MBG meracuni anak bangsa di berbagai daerah, Termul diam. Begitu Mulyono dan anaknya disenggol, Termul kejang. Hidup kok sebelum itu katanya. Kalau dipikir-pikir kok begitu ya. Tapi teman-teman semua, ini seruan untuk adili JKW. Ini kok semakin santer ya, semakin banyak gitu loh. Dan juga banyak dari pengamat politikus yang menilai Pak Jokowi itu apakah Pak Jokowi bisa gitu untuk memberikan statement yang bisa membangun bangsa, yang tidak memperkeruh suasana, yang justru menyatukan rakyat untuk sama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat, atau malah justru sebaliknya. Apalagi kasus demi kasus semakin hari semakin muncul, dari mulai ijazah dan lain sebagainya, dan sekarang pun ijazah Gibran juga diburu. Yang membuat rakyat pesimis, kasus soal ijazah saja nggak selesai-selesai, apalagi kasus yang lebih besar dari itu gitu loh. Tapi kalau Termul beda lagi nih, ngomongnya gini, negara lain sudah membuat ini, negara lain sudah begitu, kita malah ngeributin ijazah. Lah, gimana sih? Harusnya yang katanya remeh-temeh ini ya cepet diselesaikan, bukan malah diperpanjang. Tapi gua ngelihat Pak Jokowi masih asik aja tuh bagi-bagi sembako, kan udah ada tuh videonya. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Mustahil kita melihat Jokowi memberikan gagasan soal masa depan Indonesia. Mustahil kita melihat Jokowi tampil di forum nasional maupun di forum internasional. Mustahil kita melihat Jokowi memberi kuliah umum di kampus-kampus manapun di negeri ini. Mustahil kita melihat gagasan Jokowi yang quotable, yang membangkitkan semangat atau menambah optimisme soal masa depan bangsa ini. Jokowi hanya sibuk memikirkan masa depan anak-anaknya. Dia hanya sibuk memikirkan masa depan keluarganya. Keluarga yang korup dan nepotis hanya akan sibuk mempertahankan kekuasaan. Dia tidak akan rela melepaskan kekuasaan keluarganya kepada siapapun. Kalian orang-orang Jokowi, penjilat-penjilat Jokowi, sebenarnya yang jadi wakil presiden tuh kau yang lebih pantas. Para penjilat yang profesor, bukannya anak Jokowi yang pantas jadi wakil presiden. Kotak kau pakai di mana? Demi kekuasaan kau gadaikan ilmumu, agamamu, membela anak Jokowi yang tidak pantas. Jangankan wakil presiden, FT pun tidak pantas. Goblok. Otak dasar otak kekuasaan kau gadaikan agama kau, pendidikan kau, padahal kau profesor semua yang lebih membela anak Jokowi yang tidak punya kapasitas jadi wakil presiden. Goblok, demi kekuasaan kau gadaikan ilmu kau. Aduh, bapak ini yang ngomong kenapa gue yang deg-degan ya guys. Ngeri-ngeri sedap. Tapi emang iya sih, kita sampai hari ini pun belum pernah lihat ya Pak Jokowi ngasih kuliah gitu kepada para mahasiswa. Begitupun dengan Gibran nih. Bahkan ketika dulu Gibran diajak debat sama banyak lah ya, nggak juga datang gitu. Dan rakyat mengatakan ayo dong Mas Gibran datang ke kampus ini, kampus itu untuk debat ataupun apalah gitu. Menjabarkan visi misi dan gagasan serta narasinya. Enggak juga gitu loh. Nah yang kemarin ini barusan terus rame itu ya, yang dimana Gibran terlihat seperti menggeledah, dan ternyata faktanya Gibran itu memberikan tas tersebut kepada siswanya dan beliau menunjukkan apa isi di dalam tas itu gitu loh. Jadi jangan salah paham dulu. Tapi yang kita garis bawahi di sini, kenapa sekelas Wapres kok kerjaannya begitu terus gitu loh? Enggak apa ya? Menurut gue ini, udahlah kita lanjut aja. Gila tuh, otaknya di mana gitu. Pembangunan dengan utang, kereta cepat, bangga.
Pendukung Jokowi bangga, kita sekarang punya kereta cepat. Itu punya Cina, kita cuma beli doang. Beli pakai apa? Pakai utang. Kapan bayar utang itu? 170 tahun lagi baru kita bisa bayar utang itu. Baser-baser Jokowi. Rocky Gerung jangan naik kereta cepat ya. Karena itu punya Jokowi. Dari mana punya Jokowi? Yang dia pakai APBN kita. APBN itu ya sumbangan saya. Setiap kali saya kasih ceramah dipotong pajaknya tuh. Itu punya kita semua. Siapa yang anti Jokowi jangan pakai kereta cepat. Pertanyaannya, kapan bangsa ini bisa bayar hutang Jokowi di kereta cepat? Kalau nggak ada yang naik. Setiap kali Anda naik kereta cepat punya Jokowi, Anda membantu Jokowi mempercepat bayar utang. Gak paham mereka itu. Gila tuh, otaknya di mana gitu. Bapak Jokowi sudah merusak tata negara. Jokowi ada halangan, dan halangannya itu adalah konstitusi yang diubah. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Salah satu peninggalan Jokowi adalah kerusakan tata kelola, tata etika, tata negara. Ini udah jahat di sana. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi bilang miris, Pak jangan miris Pak. Peraturan semua segala macam Bapak yang melototin di situ kan. Ya, kalau ngebohong tuh ya jangan gitu-gitu amat gitu lah. Kerusakan yang terjadi selama 10 tahun itu kerusakan sistemik. Aktor terbesar dalam kecurangan adalah Presiden Joko Widodo. Karena dia raja tega gitu. Tegaan gitu. Tegaan lah. Bagaimana hukum dijadikan senjata untuk mengendalikan lawan politik, untuk menyerang lawan politik. Kasus terakhir Tom Lembong, Hasto. Tapi itulah rusak. Kata Pak Sartono, daya rusak tinggi sekali gitu. Pada Ketua KPK segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Dugaan tindak pidana korupsi, kolusi nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Sebagai salah satu mantan presiden terkorup. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya NKRI Harga Mati. Nah teman-teman semua, dimana tadi kita melihat sebuah cuplikan video yang begitu sangat-sangat menarik, dimana Jokowi selama memimpin 2 periode negara ini bukannya jadi membaik, malah jadi merusak negara dan begitu besar utang negara. Nah teman-teman semua, mari kita bahas komentar-komentar teman-teman di bawah ini. Kapan Jokowi dinepalkan? Dagera lihat kelakuan dan termolnya. Indonesia rusak berat akibat 10 tahun pemerintah Mulyono. Korupsi terjadi di mana-mana. Kalau diteruskan muara akhirnya ke Mulyono. Nah, teman-teman, di mana salah satu Mulyono ini ya antek-antek dari geng Solo. Nah, teman-teman, masih banyak lagi komentar-komentar teman-teman di bawah ini. Peraturan Jokowi yang diterapkan di Indonesia, peraturan PKI. Memang harus diadili Jokowi, itu sangat jelas dan itu kunci korupsi di Indonesia semenjak dia pimpin. Jokowi kok nggak malu yang lihat kinerja anaknya si Wapres. Mana para pembela Jokowi pada nyusap, mana pengacara Jokowi sudah kenyang makan amplop. Nanti tinggal nunggu azab. Ia akan para pembela Jokowi dan pengacaranya. Harusnya PDIP bertanggung jawab atas kerusakan tata negara dan tata kelola negara ini, karena yang membawa dan mendukung dia adalah PDIP. Jadi tolong anggota DPR. Aku belum pernah pilih Jokowi dan terima yang namanya bansos dari Jokowi. Percuma ngoceh-ngoceh bikin sakit rakyat, tak ada cerita lain, sudah itu contohnya. Nepalkan saja Jokowi. Jokowi dan kalangan serta termulnya, apa nggak takut dinepalkan? Sadarlah wahai Jokowi dan termulnya. Termul pelongo-pelongo, kalau nanti terbukti seret para termul dan adili. Alat-alat negara di mana? Kok nggak bisa mengatasi Jokowi? Apa alat-alat negara ini emang sudah jadi termul semua? Sungguh ironis lihat keadaan Indonesia. Apa Jokowi masih berkuasa di negeri ini? Kurasa ia masih.
Ngurus diri sendiri aja nggak bisa, apalagi ngurus rakyat. Kalau membangun Indonesia hanya dari ngutang, saya rasa saya juga bisa. Indonesia itu super kaya. Indonesia bisa makmur dan maju kalau dipegang presiden. Lamanya proses hukum di Indonesia, padahal pengadilan, pengacara, MK dan KPK tak beres-beres. Ngutang terus Mulyono, negara Indonesia jadi jaminan manusianya. Sejak presiden pertama selalu menunjukkan biodata, mulai pendidikan, prestasi, putra siapa dan cucunya siapa. Ini dari awal sudah heboh. Apa benar pilihan rakyat? Sangat saya hormati sang Prabowo. Republik memiliki rakyat, bukan golongan. Siapa yang melanggar hukuman, tindakan, penjarakan, jangan Negeri ini takkan pernah maju dan sejahtera karena masih ada Termul dan buzzer si Jokowi yang dipelihara dan dikasih makan oleh duit hasil korupsi di segala bidang untuk mempertahankan kekuasaan. Kami kemarin saat Pilpres terfokus memilih presidennya. Jokowi terkenal dengan keburukannya, penghancur bangsa yang sangat menyakiti, wajib dinepalkan segera. Wakil presiden terbit sepanjang sejarah perlu dipertanyakan secara berpihak. Dengan mengatakan wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, lumayan dapat bonus komisaris. Terkenal karena keburukannya, masukkan aja Jokowi dan antek-anteknya. Sabar Pak Jokowi, rakyat setia menunggumu di tahun 2029.